Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vistaria dengan NIM 20010155211. Prodi Pendidikan Matematika, jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 di SMA Negeri 4 Parepare. PLP 1 ini merupakan salah satu mata kuliah semester 5 yang diampu oleh Bapak Dr. Awi Dasa MSI dan Bapak Nasrullah SPD MPD. Sebelum kita lebih jauh membahas akan hasil laporan PLP 1 yang telah saya lakukan, secara singkat ini merupakan identitas dari sekolah. Jadi seperti yang tadi saya katakan, lokasi PLP saya berada di SMA Negeri 4 Parepare. Alamatnya yaitu Jalan Lasiming nomor 22, Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Status akreditasi sekolah yaitu A, dan nama guru mitra saya yaitu Ibu Munarti ABD Fata SPD. Beliau merupakan salah satu guru matematika yang kurang lebih telah mengajar 11 tahun di SMA Negeri 4 Parepare. Di sini aspek-aspek yang ditelusuri ada 5, yaitu kultur sekolah, strategi dan evaluasi pembelajaran, kurikulum dan perangkat pembelajaran, proses pembelajaran, dan praktik baik. Akan tetapi, di sini saya hanya berfokus pada 3 aspek, yaitu kultur sekolah, kurikulum dan perangkat pembelajaran, dan proses pembelajaran. Nah, apa saja yang akan dibahas pada laporan ini? Yang pertama itu adalah hasil pengamatan, kemudian hasil wawancara, rumusan masalah, dan yang terakhir rancangan pemecahan masalah. Oke, sekarang kita masuk pada hasil pengamatan. Hasil pengamatan pertama yang akan dibahas terkait aspek kultur sekolah. Nah, pada saat saya melakukan pengamatan terhadap aspek kultur sekolah, saya menggunakan sebuah instrumen, di mana di dalam instrumen tersebut saya mengamati perilaku atau kebiasaan dari guru maupun siswa-siswi di SMA Negeri 4 Parepare, dan juga saya mengamati lingkungan persekolahan di SMA Negeri 4 Parepare, di mana di dalamnya juga termasuk sarana dan prasarana sekolah serta kebersihan sekolah. Nah, dari instrumen yang sudah saya buat, saya menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, guru maupun murid-murid memiliki sikap ramah dan sopan yang baik. Jadi ini saya rasakan ketika saya berkunjung ke SMA Negeri 4 Parepare. Guru maupun murid-murid menyambut saya dengan baik dan sopan, dan menunjukkan kesopan santunan kepada tamu atau orang lain yang berkunjung ke SMA Negeri 4 Parepare. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana di SMA ini terbilang lengkap dan layak digunakan. Jadi seperti ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang kelas, laboratorium perpustakaan, musola, dan lain sebagainya itu terbilang lengkap dan juga masih layak untuk digunakan. Kemudian yang ketiga, kebersihan masih terbilang kurang. Jadi soal kebersihan di SMA Negeri 4 ini itu masih terbilang kurang. Karena dari hasil pengamatan saya melihat bahwa masih banyak sampah-sampah yang berserakan serta coret-coretan di tembok-tembok kelas ataupun tembok-tembok ruangan di sekolah. Kemudian yang keempat adalah terkait papan tata tertib. Nah, papan tata tertib siswa itu saya tidak lihat keberadaannya. Padahal papan
tersebut dapat membantu mengingatkan siswa-siswi akan aturan sekolah. Nah, dari hasil pengamatan kultur sekolah, di sini ada beberapa hasil potretan yang berhubungan dengan aspek kultur sekolah. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu kurikulum dan perangkat pembelajaran. Nah, dari hasil pengamatan yang saya lakukan, di sini juga ada beberapa hal. Yang pertama ada perangkat pembelajaran yang dimiliki terbilang lengkap. Jadi pada saat saya berkunjung ke SMA 4, guru mitra saya yaitu Ibu Munarti memberikan perangkat pembelajaran yang digunakan. Di situ saya mengecek perangkat pembelajarannya dan perangkat pembelajaran Ibu Munarti terbilang lengkap. Kemudian yang kedua, RPP yang digunakan oleh guru mitra atau selaku Ibu Munarti adalah RPP jenis 1 lembar, jadi menggunakan RPP 1 lembar. Karena menurut Ibu Munarti, RPP ini lebih terbilang singkat dan jelas, singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang berikutnya yaitu proses penilaian guru itu memperhatikan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang di dalamnya termasuk kreativitas, percaya diri, dan pantang menyerah. Jadi penilaian guru bukan hanya dari segi kognitif tetapi juga dari segi afektif siswa. Di sini ada beberapa hasil potretan juga terkait kurikulum dan perangkat pembelajaran. Oke, selanjutnya kita masuk pada proses pembelajaran. Nah, pada kegiatan persiapan pembelajaran dilakukan dengan baik, yaitu ketua kelas menyiapkan kelas dan memberi salam kepada bapak atau ibu guru, yang dilanjutkan dengan guru menanyakan kabar siswa. Kemudian, guru melakukan cek kehadiran siswa. Setelah itu, barulah guru membuka pelajaran, yaitu masuk pada materi pembelajaran. Namun, guru menggunakan strategi pembelajaran menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi di sini strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru itu tidak menentu. Strategi yang digunakan itu berdasarkan dengan kemampuan siswa atau berpatokan dengan kemampuan siswa itu sendiri. Kemudian, guru juga jarang menggunakan media pembelajaran, tergantung dari materi apa yang diajarkan. Aktivitas belajar siswa berjalan dengan baik, yang diakhiri dengan pelaksanaan memberikan tugas untuk mengerjakan di depan kelas, serta memberi pekerjaan rumah sebagai bahan evaluasi. Jadi di sini ada potret pada saat siswa sedang melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Oke, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu hasil wawancara. Nah, hasil wawancara yang pertama dibahas terkait kultur sekolah. Nah, dari hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada guru mitra, di sini saya mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, siswa-siswi menerapkan 3S, senyum, salam, sapa. Jadi pada SMA Negeri 4 Parepare ini, siswa-siswinya itu menerapkan 3S kepada guru-guru, teman maupun orang yang berkunjung ke SMA Negeri 4 Parepare. Kemudian upacara bendera rutin dilakukan setiap hari Senin jika tidak ada kendala seperti hujan. Lalu yang berikutnya, kegiatan Jumat bersih dan kegiatan tahunan sekolah ditiadakan setelah COVID-19. Jadi sebelum terjadi
COVID-19, kegiatan Jumat Bersih dan kegiatan tahunan seperti festival sekolah dan acara lainnya itu selalu rutin dilakukan. Tetapi setelah COVID-19 ini kegiatan tersebut sudah jarang atau bisa dikata sudah tidak dilakukan lagi. Kemudian terkait anjuran menjaga kebersihan, setiap sekolah mempunyai jadwal piket masing-masing. Lalu, ketenangan kelas tergantung dari siswa-siswi di kelas tersebut. Kemudian, seragam yang digunakan oleh siswa-siswi di SMA Negeri 4 Parepare itu berbeda. Nah, seragam tersebut dibedakan berdasarkan tingkat kelas dengan tujuan mempermudah guru dalam mengenali siswa-siswi. Seperti kelas 10 itu seragamnya berwarna coklat, kemudian kelas 11 seragamnya berwarna orange, dan kelas 12 seragamnya berwarna hijau. Nah, dari hasil wawancara ini dapat dilihat dari beberapa potret yang telah saya sediakan. Di sini kita dapat melihat bahwa siswa-siswi menerapkan 3S, kemudian seragam juga berbeda-beda tergantung tingkatan kelas. Kemudian kita masuk pada kurikulum dan perangkat pembelajaran. Nah, dari hasil wawancara saya kepada guru mitra saya mendapatkan informasi bahwa sekolah masih menggunakan kurikulum K13. Nah, menurut guru mitra saya, kelebihan dari kurikulum K13 ini lebih cocok untuk siswa-siswi yang memiliki kecepatan dalam menangkap materi dan memahami materi. Sedangkan kekurangan dari kurikulum K13 tersebut adalah tidak berurutan dalam menyusun materi-materi pembelajaran. Kadang ada materi yang harus dijelaskan terlebih dahulu, tetapi pada K13 ini langsung penerapannya saja, sehingga akan membuat waktu berkurang dalam pembelajaran, karena harus menjelaskan materi dasarnya dulu sebelum masuk dalam materi yang sesuai dengan K13. Karena pada dasarnya, kebanyakan siswa-siswi akan lebih memahami materi jika dijelaskan terlebih dahulu sebelum masuk dalam pengaplikasiannya. Nah, menurut guru mitra saya juga, KTSP atau kurikulum KTSP itu lebih baik dibandingkan dengan kurikulum K13. Karena KTSP menyusun materi secara terurut mulai dari yang mudah hingga ke yang susah. Nah, itu adalah hasil wawancara saya pada guru mitra saya terkait kurikulum dan perangkat pembelajaran. Selanjutnya, terkait proses pembelajaran. Nah, dari hasil wawancara, yang pertama, strategi yang digunakan, guru menggunakan strategi yang tidak menentu dikarenakan kemampuan siswa menurun semenjak pembelajaran daring. Kemudian kedua, media pembelajaran di sini guru hanya sesekali menggunakan media pembelajaran seperti balok dan untuk evaluasi pembelajaran. Oke, sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu rumusan masalah. Jadi, dari hasil wawancara serta hasil pengamatan yang telah saya lakukan, saya membuat sebuah rumusan masalah pada tiap-tiap aspek. Yang pertama, untuk aspek kultur sekolah, rumusan masalahnya yaitu yang pertama, keberadaan papan tata tertib siswa tidak dilihat keberadaannya, dan juga letak papan visi dan misi sekolah kurang strategis, di mana letak papan tersebut berada dekat dengan ruang tata usaha dan ruang guru, sehingga akan jarang dilihat oleh siswa-siswi dan orang lain yang datang ke sekolah. Kemudian yang kedua,
Kebersihan lingkungan sekolah masih sangat kurang. Terdapat banyak sampah di solokan, coret-coretan di dinding kelas, dan juga ada beberapa penumpukan sampah. Yang berikutnya adalah kesadaran siswa-siswi dalam menjaga ketenangan kelas masih kurang. Apabila tidak ada guru yang masuk mengajar, maka kelas tersebut akan sangat ribut. Kemudian untuk aspek kurikulum dan perangkat pembelajaran, yang pertama, kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum K13. Dinilai guru tidak tersusun dengan baik dan terurut sehingga mempersulit guru dalam mengajar materi. Kadang ada materi yang harus dijelaskan terlebih dahulu, tetapi pada kurikulum K13 ini langsung pada penerapannya. Kemudian untuk aspek proses pembelajaran, rumusan permasalahannya yaitu penggunaan media pembelajaran digunakan hanya sekali saja. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan berikutnya terkait rancangan pemecahan masalah. Jadi dari rumusan masalah yang dibuat, saya mencoba untuk membuat sebuah rancangan pemecahan masalah pada tiap-tiap aspek yang saya amati. Yang pertama, untuk aspek kultur sekolah. Di sini ada beberapa rancangan pemecahan masalah yang saya ajukan, yaitu yang pertama, keberadaan papan tata tertib siswa perlu diletakkan pada tempat di mana siswa berlalu lalang. Tujuannya agar siswa terus mengingat akan tata tertib sekolah dan menumbuhkan kesadaran siswa untuk tidak melakukan pelanggaran yang dapat membuat mereka menerima sanksi. Kemudian, letak papan visi dan misi sekolah juga harus diletakkan di mana akses utama semua orang yang datang ke sekolah, karena papan visi dan misi itu adalah tujuan dan langkah-langkah dari sekolah untuk dicapai dan diwujudkan, sehingga perlu diketahui oleh semua orang yang berada di sekolah. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil wawancara bahwa kegiatan Jumat bersih yang rutin dilakukan sebelum COVID-19 sudah tidak dilakukan lagi sekarang, olehnya itu diharapkan pihak guru kembali mengadakan atau dari pihak sekolah kembali mengadakan kegiatan Jumat bersih agar dapat mengurangi sampah-sampah yang berserakan di lingkungan sekolah dan juga untuk menumbuhkan kesadaran siswa-siswi akan pentingnya menjaga kebersihan demi kenyamanan semua orang yang ada di sekolah. Kemudian, untuk coret-coretan pada dinding kelas, guru harus memberikan sanksi yang dapat membuat si pelaku menjadi jerah dan tidak melakukan aksi coret-coretan di dinding kelas lagi yang dapat merusak keindahan atau kebersihan dari lingkungan sekolah. Nah, berikutnya terkait masalah ketenangan kelas. Nah, guru harus memaksimalkan untuk selalu masuk mengajar. Tetapi, jika guru ada kendala dan tidak dapat masuk mengajar, guru dapat meminta ketua kelas atau pengurus kelas lainnya jika ketua kelas berhalangan untuk tetap menjaga ketenangan kelas dan memberikan tugas kepada siswa-siswi yang dapat membantu siswa-siswi untuk tidak membuat keributan yang dapat mengganggu kelas lain. Sekarang kita masuk pada rancangan pemecahan masalah pada aspek kurikulum dan perangkat pembelajaran. Nah, menurut guru, kurikulum K13 itu menyusun materi pembelajaran yang tidak terurut dan ada materi yang harus dijelaskan terlebih dahulu, tetapi pada kurikulum K13 ini langsung penerapan pada materi. Nah, permasalahan ini menurut saya dapat diatasi dengan meminta siswa untuk mempelajari secara mandiri di rumah berkaitan dengan materi yang sisa pengaplikasiannya saja pada materi lain di K13. Kemudian pada pertemuan selanjutnya siswa dapat bertanya terkait hal-hal yang tidak dipahami. Setelah itu baru masuk pada materi yang berkaitan dengan pengaplikasiannya materi yang telah dipelajari
agar mempermudah guru dalam menjelaskan materi sesuai dengan K13 dan tidak mengurangi waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, masuk pada proses pembelajaran. Nah, pada pemecahan masalah di sini terkait dengan media yang sesekali digunakan oleh guru. Sebelum itu kita harus tahu manfaat dari media pembelajaran, yaitu dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa sehingga siswa dapat berpikir dan menganalisis materi pelajaran yang diberikan oleh guru dengan baik dengan situasi belajar yang menyenangkan dan siswa dapat memahami materi pelajaran dengan mudah. Jadi pada intinya media pembelajaran di sini itu dapat memotivasi minat belajar siswa, mengurangi rasa kebosanan pada saat proses pembelajaran. Namun, karena penggunaan media pembelajaran hanya sesekali, maka disarankan guru membuat media pada materi-materi yang cukup rumit, karena melalui media biasanya siswa-siswi akan lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran, atau dapat juga melibatkan siswa-siswi dalam pembuatan media untuk meningkatkan keaktifan siswa. Nah, dari hasil rancangan permasalahan yang saya buat, saya kembali berkonsultasi dengan guru mitra untuk meminta tanggapan atau saran, dan guru mitra berkata bahwa kurang lebih rancangan yang diajukan sudah sesuai, akan tetapi ada beberapa hal yang mungkin akan sulit dilakukan, seperti sanksi kepada pelaku yang mengotori dinding, karena pada kenyataannya sudah sering pihak guru memberikan sanksi kepada siswa tersebut, tetapi siswa tetap tidak bisa merasa jera. Dan juga terkait penggunaan media pembelajaran bukan hanya sesekali digunakan, tetapi tergantung dengan materi apa yang memang sangat membutuhkan bantuan media atau dalam artian alat peraga. Nah, itulah dia hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.